Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Eh, Terima kasih atas introduksinya, eh, Bapak Moderator, Dr. Edi Wibowo, spesialis urologi, dan juga terima kasih kepada Ketua Departemen Program Studi Urologi, Departemen Keilmuan Urologi, FKUB, Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, dan juga Ketua Program Studi Dr. Kurnia Pentasaputra, spesialis urologi konsultan, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi eh, sedikit pengetahuan tentang terapi endourologi pada batu saluran kencing, pada kasus-kasus batu saluran kencing. Dan perkenalkan diri saya sendiri, saya Pak Aksis Satyagraha, saya juga adalah salah satu staf pengajar dari program studi Departemen Urologi, program studi Urologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai endourologi pada kasus-kasus batu saluran kencing. Ini operasi yang kita akan lihat. Operasi itu kayak gimana aja sih menariknya gitu ya. Oke, pertanyaan pertama. Apakah itu endourologi? Jadi endourologi itu terdiri dari dua kata. Kata pertama adalah endo dan kata keduanya adalah urologi. Endo itu artinya di dalam. Urologi adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari saluran kencing pria dan wanita dan juga saluran reproduksi pria. Jadi, tindakan endourologi ini adalah suatu tindakan bedah tanpa operasi terbuka pada saluran kencing menggunakan alat yang dimasukkan ke dalam saluran kencing. Jadi ini adalah operasi yang relatif tidak melakukan sayatan yang cukup besar atau sayatan yang minimal sekali atau bahkan tanpa sayatan di tubuh manusia. Contohnya, endourologi ini adalah sistoskopi. Ini adalah metode untuk meneropong atau melihat ke dalam kandung kencing. Nah, sistoskopi ini apabila ada batu di dalam kandung kencingnya, maka kita bisa lakukan vesikolitotripsi yang seperti gambar nomor 2 tadi itu. Jadi ada alat untuk memecah batu yang bisa masuk ke dalam saluran kencing. Yang ketiga, kalau batunya di ureter, maka bisa dilakukan yang namanya ureterorenoskopi atau ini dinamakan URS ya, ureterorenoskopi. Nah, lebih canggih dari ureterorenoskopi ada yang namanya retrograde intrarenal surgery atau RIRS. Nah, alat ini adalah tindakan ini menggunakan alat yang dinamakan flexible ureteroskopi. Jadi pengembangan dari semi rigid yang sebelah kiri menjadi fleksibel, di mana alat ini ke dalam ginjal bisa uh, bergerak-gerak. Kita bisa arahkan naik, turun, kiri, kanan, supaya kita bisa melihat seluruh kompartemen dari ginjal. Yang sering juga dilakukan adalah PCNL. Nah, namanya ini PCNL, atau singkatannya percutaneous nephrolithotomy. Percutaneous itu artinya adalah melalui kulit dengan insisi kecil yang kemudian dimasukkan alat skopnya atau endoskopinya ke dalam ginjal. Nah, ini adalah modalitas yang paling sering digunakan untuk batu-batu yang besar. Atau seiring dengan perkembangan teknologi tadi yang saya bilang ada RIRS, ada PCNL, maka yang muncul belakangan adalah dinamakan endoscopic combined internal surgery. Jadi pada batu-batu yang kompleks, selain menggunakan PCNL, berbarengan bisa menggunakan flexible ureteroscopy. Nah, ini yang modalitas-modalitas yang kita gunakan untuk mengambil batu dari saluran kencing pasien kita. Sehingga pertanyaan berikutnya adalah, kenapa sih harus endourologi? Kenapa sih bukan operasi yang biasanya aja gitu ya? Nah, karena gini, pada pembedahan terbuka ini pastinya akan membutuhkan luka operasi yang lebih lebar. Dengan operasi yang lebih lebar, maka penyembuhan lukanya pasti akan jelas lebih lama, perdarahan yang relatif juga lebih banyak, dan recovery-nya pun pasti akan lebih lama. Sementara kalau endourologi ini bisa bahkan tanpa sayatan, atau sayatan pun paling cuma 1 cm gitu, kecil sekali. Operasinya relatif lebih cepat, karena kita akan masuk, tembakan, dan keluarkan batunya, dan yang pasti resiko perdarahannya ini jauh lebih rendah. Sehingga harapannya angka nyerinya akan lebih rendah,
angka komplikasi juga lebih rendah, angka perdarahan lebih rendah, dan pasien bisa segera kembali untuk beraktivitas setelah dilakukan tindakan endourologi. Nah, ini kalau operasi terbuka ini bahkan sampai bisa lukanya sepanjang ini. Sehingga bayangkan waktu penyembuhannya bisa jauh lebih lama ya. Dan setelah sembuh pun gitu ya, akan ada luka yang cukup panjang ini kalau kita operasi panjang, laparotomi ini kalau operasi ginjal bisa seperti ini, batu ginjal nih, sepanjang ini dan sebesar ini. Sementara kalau endurologi paling cuma seperti ini, cuma 1 sentimeter lukanya di pinggang. Nah, ini yang sangat membedakan endourologi dengan operasi terbuka. Nah, kita itu akan melakukan tindakan apa aja sih sebetulnya pada batu yang seperti apa? Nah, menurut guidelines di banyak belahan dunia dan juga guidelines di Indonesia yang sudah dikeluarkan oleh PPIAUI, batu ini nanti akan kita lihat berdasarkan lokasi dan ukurannya dan juga satu lagi kekerasannya sebetulnya. Jadi kalau batu yang besar-besar itu pilihan utamanya adalah PCNL tentunya, atau juga bisa ditambahkan dengan RIRS yang paling rendah angka efektivitasnya adalah SWL. Nanti kita akan lihat belakangan seperti apa SWL. Kalau batu sedang bisa menggunakan endourologi, baik itu RIRS maupun PCNL ataupun juga SWL, atau batu kecil juga. Sebenarnya modalitas semua bisa, cuman yang mungkin yang lebih diutamakan adalah RIRS atau SWL, namun PCNL dengan yang lebih kecil miniaturized-nya namanya mini PCNL juga masih ada tempat. Untuk batu di bagian bawah ginjal, apakah bisa ESWL? Kadang-kadang ESWL itu tidak terlalu bagus hasilnya. Jadi ada beberapa kriteria kalau unfavorable untuk SWL atau tidak kurang cocok untuk SWL, maka perlu dilakukan tindakan endourologi. Itu ada kriterianya. Yang tahu kriteria itu sebetulnya adalah kami para dokter ahli urologi untuk menentukan arah kaliksnya, kekerasan batunya, jarak infundibulum ke pelvis, dan lain sebagainya. Jadi itu ada beberapa pertimbangan yang bisa kita pertimbangkan apakah batu di bagian bawah ginjal ini cocok untuk SPL atau tidak. Nah, untuk batu di ureter juga sama di bagian atas, itu juga kalau besar juga mungkin bisa dengan URS, atau kalau batunya empuk dengan SWL, kalau kurang dari 1 sentimeter bisa segala macam terapi, yaitu URS bisa, SWL juga bisa. Untuk bagian bawah, jelas ureteroscopy menjadi pilihannya. Jadi, angka URS itu sangat tinggi untuk mengeluarkan batu di ureter. Nah, tadi tuh kita ngomong-ngomong soal SWL. SWL itu apaan sih? Jadi SWL ini adalah suatu metode yang dinamakan sebagai extracorporeal shock, maaf, extracorporeal shockwave lithotripsy. Keuntungannya adalah nggak perlu sayatan. Jadi dia efektif untuk batu yang kecil dan juga yang tidak terlalu keras. Ada beberapa literatur yang mengatakan paling keras sebaiknya digunakan pada batu-batu yang kepadatannya kurang dari 1.000 Hounsfield unit. Jadi ada di CT scan itu bisa kelihatan berapa kepadatannya. Dan keuntungannya juga adalah minim perdarahan karena dia tidak ada sayatan dan juga tidak memerlukan tindakan pembiusan umum atau juga tidak perlu rawat inap. Kekurangannya untuk batu-batu yang keras dan juga besar itu akan membutuhkan tindakan-tindakan yang mungkin berulang. Ada beberapa seri dan batunya juga belum tentu bersih semuanya. Dan tindakan SWL ini juga kadang-kadang menggunakan siam atau radiologi gitu ya, ronsen, sehingga tidak dianjurkan pada wanita hamil. Nah, sehingga ESWL sendiri itu semakin hari semakin menurun eh, penggunaannya pada penanganan batu saluran kencing. Untuk di kandung kencing, kita bisa mengeluarkan batu dengan cara yang dinamakan vesikulitotripsi. Kita melalui saluran kencingnya, melalui uretra, tidak perlu ada sayatan. Tapi kalau batunya besar, mungkin perlu sedikit sayatan di perut untuk melalui melalui sisostomi lebih tepatnya itu namanya trocar vesikulitotripsi. Intinya batu buli-buli yang tidak terlalu besar pun tidak memerlukan tindakan operasi terbuka dan resiko komplikasinya pun juga sangat-sangat ringan. Nah, apa tuh ureteroscopy atau URS? Nah, ini untuk batu yang tadi saya bilang ukurannya kurang dari 2 cm. Kita akan lihat masuk ke dalam saluran kencing, dimasukkan ke dalam uretra, dan
Untuk batu-batu ureter memang persentase bebas batunya hampir sangat tinggi, hampir 100%. Namun kadang-kadang untuk batu yang lebih proksimal, batunya bisa meloncat ke dalam ginjal. Inilah yang kadang-kadang mengakibatkan kesulitan untuk mengeluarkan secara bersih batunya. Dan tindakan URS ini hampir tersedia di semua rumah sakit yang punya urologi. Dan kadang-kadang sayangnya adalah seringkali ditambahkan dengan pemasangan double J stent atau selang di ureter yang ini kadang-kadang mengakibatkan ketidaknyamanan dari pasien. Jadi ini seperti ini contohnya gambarnya dari saluran kencing dari bagian bawah uretra, dia akan masuk ke dalam ureter dan setelah ketemu batunya kita akan pecahkan. Memecahkan batu ini juga macam-macam caranya, bisa menggunakan pneumatik, elektrohidrolik, ultrasound, ataupun juga dengan teknologi laser. Nanti kita akan bahas di belakang mengenai teknologi laser. Nah, setelah tindakan URS, tadi yang saya bilang, kadang-kadang kalau di atas mendekati ginjal, itu nggak bisa nyampe, nggak bisa kelihatan. Sehingga eh, ada teknologi baru yang dinamakan retrograde intrarenal surgery. Jadi URS tadi dibuat ujungnya fleksibel sehingga bisa ditekuk dan bisa menemukan batu di kompartemen-kompartemen ginjal sehingga batunya bisa ditembak dan juga dipecahkan dengan laser. Nah, inilah beneran laser nih. Ada macam-macam jenis lasernya yang digunakan pada operasi RIRS, bisa holmium, thulium fiber, atau sekarang ada thulium yak laser. Nah, ini contohnya RIRS. Komplikasinya juga relatif minimal, cocok untuk batu yang relatif kecil. Kemudian juga tidak memerlukan sayatan, walaupun kadang-kadang ada komplikasinya juga bisa menimbulkan mudah untuk infeksi. Dan kerugian lainnya adalah cukup mahal, sehingga operasi ini tidak tersedia di semua rumah sakit. Nah, alhamdulillah di Rumah Sakit Saiful Anwar berkat dukungan dari para manajemen dari rumah sakit dan juga kepala departemen, kita punya alat-alat yang untuk melakukan tindakan ini. Kemudian PCNL ini juga pernah saya utarakan tadi sebelumnya bahwa keuntungan PCNL ini adalah suatu tindakan minimal invasif yang bisa mengangkat batu dengan ukuran lebih besar, bahkan lebih dari 2 cm. Bahkan batunya kalau banyak sekali dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi, bahkan di atas 90%. Kelemahannya, tindakan ini masih membutuhkan sayatan 1 cm. Ada resiko perdarahan yang lebih besar dibandingkan RRS tadi. Dan juga salah satu resikonya adalah dapat melukai organ sekitarnya. Misalkan ada usus yang menutupi ginjalnya yang kita tidak tahu sebelumnya. Karena memang ada sekitar 1-3% dinamakan retrorenal colon itu bisa mengakibatkan kita mencoblos ususnya. Nah, ini adalah salah satu yang kita tidak inginkan. Salah satu resikonya adalah dapat melukai organ sekitar. Namun dengan berkembangnya teknologi, dengan CT scan yang baik, diagnosis yang baik, maka hal-hal seperti ini sudah bisa dihindarkan. Ini adalah prosedurnya. Jadi akan ada apa namanya? Ada jarum yang ditusukkan ke dalam ginjal. Nanti kemudian akan dilebarkan jalurnya. Yang sebelah kanan ini contoh operasinya ya. Yang sebelah kiri adalah animasinya. Setelah dilebarkan, kemudian akan masuk. Jadi akan ada diteropong, kelihatan batunya dan kemudian seperti yang kanan ini, batunya kemudian kita pecahkan dan kita keluarkan. Ini adalah metode percutaneous nephrolithotomy atau percutaneous nephrolitholapaksi yang dinamakan dengan PCNL. Ini untuk batu-batu yang cukup besar ataupun batu yang lebih kecil kita bisa menggunakan PCNL yang lebih kecil atau dinamakan mini PCNL gitu ya. Dan ini adalah contoh-contoh kasus-kasus yang sudah kita kerjakan. Jadi batu, lihat teman-teman semua, ini Bapak Ibu sekalian, ini batu yang besar di bagian sebelah kanan, sebelah kiri ada batu di ureternya. Kemudian kita bisa melakukan operasi tindakan PCNL dan URS. Dan batu-batu yang seperti ini pun dengan metode minimal invasif endourologi, walaupun memang tindakan ini akan butuh bertahap, tidak mungkin langsung selesai dalam satu tindakan, tapi akhirnya memang batu-batu seperti ini pun bisa kita lakukan operasi dan hasilnya juga cukup bersih. Angka bersih batunya juga cukup tinggi dan batu-batu yang kompleks seperti ini pun bisa dilakukan dengan PCNL, multisesi dan tidak dibutuhkan operasi terbuka. Jadi ini Bapak Ibu sekalian kalau ngelihat batunya ya seperti ini.
betul-betul seperti batu. Ini batu oksalat biasanya seperti ini gitu ya. Jadi batu yang sebesar dan sebanyak ini pun kita tidak perlu melakukan operasi terbuka. Juga bisa ditambah lagi dengan endoscopic combine internal surgery yang tadi saya bilang dari bawah dengan flexible WRS, dari atas dengan PCNL. Hal ini dapat mengurangi resiko komplikasi yang lebih besar. Jadi kadang-kadang kalau PCNL pada batu yang besar, pada yang kompleks, kita memerlukan beberapa puncture, beberapa lokasi pencoblosan ginjal. Maka dengan ECRS ini, ECRS ini bisa memecahkan batu dari bawah menggunakan laser atau dari atas menggunakan PCNL-nya. Dan tindakan ini kelemahannya kadang-kadang membutuhkan dua ahli dan apa namanya waktu yang sedikit lebih panjang karena memang dibutuhkan kadang-kadang simultaneous kerjaan dari bawah dan dari atas untuk meminimalisir apa namanya komplikasinya. Dan memang of course pastinya kadang-kadang kalau dalam kita berpikir biaya akan lebih tinggi dibandingkan PCNL atau RRS biasa. Ini adalah yang kita kerjakan. Saya bersama Dr. Edi Wibowo, Pak Moderator, kita bisa mengerjakan pasien dengan batu yang cukup kompleks ya. Dari bawah Dr. Edi menggunakan RRS, dari atas saya menggunakan PCNL, dan kita bekerja sama. Ini pandangan Dr. Edi yang menggunakan RRS, dan ini pandangan saya menggunakan PCNL. Kita bisa mengakses dan mengambil batunya dan bisa membersihkan batu di ginjal secara simultan. Nah, ini juga sudah rutin kita kerjakan di Rumah Sakit Saifullah Anwar. Jadi teknologi-teknologi yang seperti ini yang dulu mungkin kita berpikir operasi, dibelek-belek gede, dioperasi. Nah ini sudah enggak. Sekarang Alhamdulillah di Saiful Anwar ini adalah hal yang sehari-hari bisa kita kerjakan dan bisa dinikmati oleh masyarakat di Kota Malang dan sekitarnya. Nah, tadi saya bilang tentang laser. Jadi, laser ini menjadi perlu saya luruskan. Laser ini adalah bukan operasi. Jadi banyak yang datang ke saya, pasien itu ngomong, "Dok, saya habis operasi laser sekian tahun yang lalu." Laser itu bukan operasi. Laser itu adalah suatu modalitas untuk memecah batu pada RIRS, pada ECRS, pada PCNL, atau operasi prostat. Nah, ini juga Bapak Ibu sekalian mesti tahu juga. Kenapa demikian? Karena memang laser ini punya beberapa jenis, di antaranya adalah holmium laser, di mana holmium laser ini bisa digunakan untuk memecah batu atau memotong jaringan. Sehingga pada laser-laser yang bertenaga kuat atau high power laser, ini bisa digunakan untuk batu dan juga untuk prostat. Selain holmium laser, ada juga thulium fiber yang bisa digunakan untuk batu dan juga untuk prostat, atau thulium yak yang digunakan untuk batu dan juga prostat. Laser-laser dengan power yang kecil biasanya hanya cuma bisa digunakan untuk memecah batu saja. Sementara untuk prostat masih belum bisa. Nah, ini yang sering dianggap sebagai laser. Operasi laser, sunat laser. Nah, ini sebetulnya aslinya adalah diatermi namanya. Ini adalah alat pisau listrik untuk memotong jaringan dan juga untuk menghentikan perdarahan. Ini bukan laser sebetulnya. Jadi kalau sunat laser biasanya menggunakan alat seperti ini. Jadi ini saya meluruskan aja istilah laser, bahwa sekali lagi laser itu bukan operasi, laser itu adalah modalitas untuk memecah batu atau memotong jaringan di bidang urologi ya. Ini adalah laser yang benar, yang kita juga pakai ya. Jadi laser ini akan ditembakkan dan punya berbagai macam setting. Jadi batu ini akan dihancurkan, dipecahkan sampai dengan menjadi pasir dan kemudian dikeluarkan. Ini adalah laser holmium, laser 100 watt yang high power yang bisa kita pakai untuk batu dan juga untuk prostat ya. Sehingga kesimpulannya adalah memang batu saluran kencing ini adalah kelainan yang sering terjadi pada laki-laki dan perempuan. Memang cukup cukup besar persentasenya, dan ini adalah tindakan yang sehari-hari kita kerjakan di dalam praktek kita sebagai ahli urologi, baik itu batu yang simple maupun yang cukup kompleks. Sayangnya memang seseorang yang sudah mengalami batu saluran kencing ini bisa mengalami kekambuhan yang cukup tinggi, sehingga sekali pernah kena batunya, anda harus segera dan sering rajin untuk kontrol. Karena bisa saja
itu muncul kembali. Sebersih apapun batu kalau sudah dioperasi, sudah keluar misalkan, tetap ada kemungkinan untuk muncul kembali. Dan dengan teknologi operasi yang semakin maju, arahnya adalah menuju operasi yang minimal, minimal invasif ya. Dan endurologi ini jelas menjadi pilihan utama saat ini, memiliki tingkat komplikasi yang lebih rendah dibanding operasi terbuka, dan juga angka eh, kesakitannya, angka nyerinya, kemudian masa perawatan juga jauh lebih rendah dibanding operasi terbuka, dan bisa dibilang di tempat-tempat yang memiliki sumber daya manusia dan sarana prasarana yang cukup, operasi terbuka ini bisa dikatakan sudah ditinggalkan. Hanya dilakukan pada situasi-situasi tertentu. Ini yang merupakan berita yang cukup bagus untuk Bapak Ibu sekalian, para pendengar atau yang hadir, yang para hadirin seminar awam ini, sehingga jangan terlalu takut sebetulnya kalau ada dikatakan operasi, karena memang sekarang operasinya sudah bukan operasi terbuka lagi sebagian besar, bisa dengan operasi minimal invasif endourologi. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu sekalian punya keluhan, mungkin tadi sudah dijelaskan Dokter Andri tentang batu saluran kencing, pinggangnya sakit, kencingnya berdarah, terus ada riwayat keluarga yang memang sakit batu saluran kencing atau gagal ginjal, maka Bapak Ibu semua silakan untuk segera general check up rutin, periksa darah, kencing, dan juga USG untuk melihat apakah ada batu di ginjal kita. Dan kalaupun ada, jangan takut. Tadi saya bilang, di tahun 2025 dan harapannya ke depannya, dengan teknologi yang makin maju, dengan sumber daya manusia yang ada di Rumah Sakit Saifullah Anwar, dan juga di Malang Raya sekitarnya, harapannya pelayanan endourologi ini dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat warga Malang Raya dan sekitarnya. Itu dari saya, terima kasih. Demikian penjelasan saya mengenai operasi minimal invasif endourologi. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk seluruh panitia, Bapak Moderator, Bapak Kepala Departemen, Bapak KPS yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbagi cerita mengenai terapi minimal invasif endourologi. Selamat siang, bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.